Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita lanjut kuliah untuk mata kuliah Matematika Dasar untuk Prodi Teknik Pertanian. Perkenalkan dengan saya Gusmi Kholijah, biasa dipanggil Bu Gusmi. Biasa bekerja di Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi. Hari ini kita akan membahas tentang teori himpunan. Jadi di RPS pembahasannya adalah teori bilangan dulu, jadi kita putar balik pembahasannya. Hari ini kita membahas tentang teori himpunan terlebih dahulu, nanti di jadwal teori himpunan akan kita bahas tentang teori bilangan. Pada hari ini kita akan membahas tentang notasi himpunan, lalu pembahasan tentang relasi, lalu tentang operasi dua himpunan atau lebih. Pertama adalah ke notasi himpunan. Sebelumnya kita membahas tentang himpunan terlebih dahulu. Himpunan itu adalah sekelompok kumpulan dari suatu objek-objek yang didefinisikan dengan jelas, yaitu, dan ini adalah menjadi perhatian. Jadi sekumpulan objek-objek yang didefinisikan dengan jelas, itu yang dimaksud dengan himpunan. Lalu apa itu yang dimaksud dengan objek-objek dari himpunan yang didefinisikan dengan jelas? Yaitu adalah suatu objek yang ditentukan dengan pasti. Jadi pasti adanya objek tersebut kayak gitu, bukan abal-abal kayak gitu. Jadi bukan juga yang sesuatu yang tidak bisa didefinisikan atau tidak dapat dilihat atau tidak dapat diartikan, tapi dia memiliki makna kayak gitu. Jadi yang dapat didefinisikan itu adalah sesuatu yang pasti, kemudian termasuk himpunan tersebut atau tidak termasuk dalam himpunan tersebut. Itu yang dinamakan dengan objek yang bisa didefinisikan. Misalnya adalah kumpulan batu. Jadi batu kan jelas nih, kemudian batu berwarna merah, kemudian batu berwarna hitam, misalnya seperti itu. Lalu objek dari suatu himpunan ini dinamakan dengan anggota daripada himpunan, atau sebutan lain itu adalah elemen dari himpunan. Contohnya, apa itu himpunan dan objek-objek yang dapat didefinisikan itu seperti apa dan tidak didefinisikan itu seperti apa. Itu adalah kita misalkan adalah himpunan mahasiswa wanita teknik pertanian yang cantik kayak gitu. Jadi himpunan ini itu objek yang tidak terdefinisi dengan jelas, yang ini ya. Yang dicontohkan ini adalah tidak jelas. Karena apa? Definisi cantik itu agak berbeda ya, setiap orang itu berbeda-beda definisi cantik itu. Jadi mahasiswa wanita teknik pertanian cantik ini adalah sesuatu yang tidak jelas, maka ini tidak bisa disebutkan himpunan. Tetapi ketika misalnya ini dirubah, ini bisa menjadi himpunan. Itu adalah himpunan mahasiswa wanita teknik pertanian yang pernah lulus Olimpiade, merupakan himpunan yang jelas terdefinisi. Jadi di sini kita dapat memilahnya mahasiswa mana-mana saja dari mahasiswa wanita teknik pertanian yang lulus Olimpiade dan mana saja yang tidak lulus Olimpiade. Jadi ini makna daripada objek yang dapat didefinisikan atau tidak dapat didefinisikan. Kemudian ada lagi nama lain daripada himpunan, itu bisa disebutkan oleh gugus. Ini sekarang kan lebih pembahasan gugus sering kita dengar ya, itu gugus penanganan COVID misalnya seperti apa. Jadi ini adalah nama lain daripada himpunan. Lalu ada lagi kumpulan, kelas, koleksi, keluarga. Ini juga adalah nama himpunan. Lalu bagaimana penyimbolan himpunan dalam matematisnya? Himpunan itu disimbolkan dengan huruf kapital, itu misalnya huruf A, B, C, sampai dengan Z, tetapi huruf besar ya, kapital kan besar ini. Lalu anggota-anggotanya itu disimbolkan dengan huruf kecil. Huruf kecil, alfabet kecil, misalnya adalah A, B, C, tapi huruf kecil. Lalu bagaimana notasinya? Notasi itu adalah A elemen A kecil, elemen A besar. Ini dibaca dengan A elemen atau anggota dari A, dan bisa juga
Ini D, ini karena ada tanda garisnya di tanda elemen itu, maka ini dinamakan dengan dan dibaca D bukan anggota elemen dari B. Ini adalah bagaimana cara penulisan notasi himpunan. Ini menyatakan adalah himpunan yang disebutkan, kemudian ini adalah anggota-anggotanya. Ini menyatakan bahwasanya anggota-anggota itu adalah keanggotaan daripada si himpunan, dan ini menyatakan bahwasanya anggota itu bukanlah anggota itu bukanlah elemen daripada himpunan tersebut. Selanjutnya kita membahas tentang himpunan yang dapat dinyatakan dengan dua cara, itu bagaimana cara menyatakan himpunan. Pertama, itu adalah dengan cara daftar atau tabulasi. Kemudian yang kedua adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Kita bahas yang pertama, cara daftar atau tabulasi. Ini bagaimana caranya? Itu adalah kita dengan mendaftarkan atau menuliskan anggota-anggota daripada si himpunan di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, dan setiap dua anggota dipisahkan dengan tanda koma. Nah, itu cara penulisannya. Misalnya ini ada himpunan P. Himpunan P sama dengan kurung kurawal 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7 itu adalah menyatakan tentang anggota daripada himpunan P. Himpunan P yang ini kalau misalnya kita nyatakan ini adalah himpunan 4 bilangan prima pertama atau himpunan bilangan prima 1 angka. Nah, ini dalam mendata ini urutannya tidak selalu maksudnya tidak selalu diperhatikan gitu. Boleh penulisannya adalah 3527, 7352, 5273, 5732 dan sebagainya. Kalau seandainya masih ada ya. Ini kita bisa bebas menyebutkan, oh iya, himpunan mahasiswa himpunan mahasiswa teknik pertanian yang bersepatu, misalnya bersepatu cats, iya. Nanti bisa kita, oh ya, bisa kita bentuk himpunan. Oh ya, misalnya adalah kita notasikan dengan B. Nah, maka B itu isinya apa? Oh, Budi, si Andi, kemudian Rudi, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah bentuk salah satu himpunan. Dan boleh juga kita sebutkan, misalnya ini, dalam matematika, suatu himpunan itu boleh anggotanya satu ya, satu, dan ini disebut dengan singleton. Misalnya D ini himpunan D ini menyatakan tentang himpunan bulan. Himpunan bulan yang diawali dengan huruf A. Jadi, himpunan bulan itu yang diawali dengan huruf A itu cuma ada April. Maka bisa kita tuliskan himpunannya seperti ini, D sama dengan buka kurung kurawalnya April, kemudian tutup kurung kurawalnya. Lalu ada lagi contoh himpunan yang lain. Misalnya adalah himpunan yang anggotanya hanya satu bilangan. Nah, ini kita tuliskan E, kita tuliskan itu adalah suatu bilangan. Ya udah kita tuliskan 10 misalnya, dan cuma satu. Maka himpunan E ini itu adalah menyatakan suatu himpunan yang keanggotaannya itu adalah 1 dan itu nilainya 10 kayak gitu. Bukan nilai sebesar suatu penilaian ya, tapi anggotanya itu adalah angka 10. Lalu selanjutnya adalah kita membahas tentang notasi pembentuk himpunan. Ini bagaimana cara kita pembuatan himpunan dengan cara notasi pembentuk himpunan. Ini bisa dengan menuliskan satu huruf sebarang sebagai peubah anggota dan syarat keanggotaannya serta tanda garis tegak di antara peubah dan syarat keanggotaan yang semua tulisan itu berada di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jadi ini kita ada mendefinisikan sebuah huruf sebarang ya di antara alfabet yang ada A sampai Z, tapi biasanya adalah yang ditulis adalah X. Nah, itu. Jadi kita sebarang sih, bebas pemilihan hurufnya, tapi biasanya penulisan orang karena udah biasa ya, penulisannya adalah secara matematisnya dilakukan dengan penulisan huruf X. Lalu
menuliskan himpunan keanggotaannya dengan adanya juga adalah kurung kurawal. Misalnya ini, ada himpunan A, itu adalah kurung kurawal, X, ini garis tegak tadi, dibacanya di mana? Nah ini, X bilangan asli. X bilangan asli ini menunjukkan bahwasanya sebarang bilangan itu adalah menyatakan sebuah himpunan, bilangan asli. Jadi ini dibaca, himpunan semua X sedemikian sehingga X bilangan asli. Tanda tegak ini, garis tegak ini dibaca sedemikian hingga. Ada juga sih yang bacanya di mana, di mana. Atau dapat pula ditulis sebagai A itu adalah bilangan asli. Jadi kalau bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, 4 sampai dengan hingga. Nah itu keanggotaan daripada X ini. Kalau misalnya mau dinyatakan penulisan keanggotaannya. Lalu ini contoh selanjutnya itu adalah himpunan D sama dengan kurung kurawal X sedemikian sehingga X itu kecil 101 dan X adalah bilangan asli. Bilangan asli ya. Karena nanti akan ada bilangan rasional, irasional kayak gitu. Tapi kita menunjukkan bilangan aslinya aja. Atau boleh juga penulisannya kurung kurawal, bilangan asli kurang dari 101. Ini merupakan himpunan bilangan asli yang kurang dari 101 karena ini tandanya adalah kurang. Ini lalu bisa kita tuliskan, ini adalah D sama dengan X anggota A. Kalau seandainya A ini adalah himpunan bilangan asli ya, X anggota A sedemikian sehingga X itu adalah kecil 101. Ini adalah cara penulisan lainnya. Kita membahas hubungan dua himpunan. Hubungan dua himpunan. Jadi pertama himpunan bagian atau subset. Jadi ketika ada dua buah himpunan misalnya adalah himpunan mahasiswa laki-laki teknik pertanian, kemudian mahasiswa wanita atau perempuan teknik pertanian. Ini kan dua buah himpunan, maka kita bisa menyatakan suatu hubungan daripada himpunan tersebut. Pertama, kita membahas tentang himpunan bagian atau bahasa lainnya itu adalah subset. Jadi ini diartikan himpunan A, misalkan himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B, himpunan bagian, maka bisa ditulis A bagian B. Jadi ini kayak huruf C, tapi bukan C ya, ini adalah lambang notasi daripada bagian. A bagian B, jika dan hanya jika setiap anggota A merupakan anggota B. Atau dapat ditulis sebagai A bagian daripada B jika dan hanya jika setiap, ini A kebalik ini dibacanya setiap. Setiap X anggota A sedemikian sehingga X itu anggota B. Jadi awalnya si X ini anggota A, maka dengan mengartikan bahwasanya ini adalah X anggota B. Jadi ini misalnya gini, himpunan mahasiswa teknik pertanian ya, ini mahasiswa wanita teknik pertanian, himpunan A-nya. Kemudian himpunan B-nya adalah mahasiswa teknik pertanian, Lalu di mahasiswa wanita teknik pertanian ini ada namanya adalah Lisa. Seandainya namanya ada Lisa, maka Lisa ini keanggotaan daripada si B. Jadi ini A tadi adalah mahasiswa wanita, merupakan bagian daripada mahasiswa teknik pertanian. Jika dan hanya jika ada yang bernama Lisa, Lisa ini adalah anggota A, anggota mahasiswa matematik, anggota mahasiswa wanita teknik pertanian. Maka dengan tidak langsung si Lisa ini juga adalah bagian daripada mahasiswa teknik pertanian. Nah itu. Lalu misalnya kita contohkan gini. Ya, apabila misalnya kita memiliki himpunan A. A itu adalah sebuah variabel X sedemikian sehingga X adalah bilangan asli dan P 2, 3, 5, 7.
yaitu himpunan semua bilangan prima. Nah, kayak gitu. Kemudian P ini bagian daripada A. Karena apa? Bilangan prima ini kan adalah bagian daripada bilangan asli, kayak gitu. Dan jika B itu adalah bilangan bulat, maka ya ini kurang K-nya, maka A bagian daripada B dan P bagian daripada B. Karena apa? Bilangan bulat. Bilangan bulat dimulai daripada 1. Kalau bilangan asli kalau ya, kalau bilangan bulat dimulai dari 0, kemudian bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, lalu bilangan si asli dimulai dari 1, sehingga A ini bagian 1, 2, 3, 4, 5 merupakan bagian daripada bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yang tidak bagiannya adalah cuma 0 aja, kayak gitu. Kemudian si P yang 2, 3, 5, 7 keanggotaannya merupakan bagian dari B yang keanggotaannya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sampai selanjutnya. Nah, ini kemudian ada pertanyaan lagi, benarkah kalau seandainya A itu bagian daripada A untuk setiap himpunan A? Jadi, apakah ada himpunan A merupakan bagian daripada himpunan itu? Jadi, kalau tadi kita artikan bahwasanya setiap himpunan keanggotaan A mesti ada di A juga. Maka ini mengartikan bahwasanya A itu merupakan bagian daripada si A juga. Jadi, misalnya disebutkan, oh ya, himpunan mahasiswa teknik pertanian. Apakah merupakan himpunan daripada mahasiswa teknik pertanian? Nah, itu. Jadi, karena keanggotaan daripada mahasiswa teknik pertanian adalah semuanya, dan si keanggotaan mahasiswa teknik pertanian itu juga menyatakan semuanya, karena bagiannya sama-sama ada, maka dinyatakan bahwasanya mahasiswa teknik pertanian itu adalah bagian daripada mahasiswa teknik pertanian. Jadi keanggotaannya tetap dia sendiri, kayak gitu. Ya, ini sebuah dua buah himpunan sama dikatakan itu adalah ketika himpunan A dan B dikatakan sama, ditulis A sama dengan B, jika dan hanya jika setiap anggota A merupakan anggota B, jadi sama-sama keanggotaannya. Dan setiap anggota B merupakan anggota A pula, kayak gitu. Jadi dapat ditulis A sama dengan B, jika dan hanya jika A setiap anggota X anggota A, kemudian X juga anggota B, jadi sama-sama keanggotaannya. Dan setiap anggota Y anggota B, dan Y juga adalah anggota A. Atau bisa ditulis dengan A sama dengan B jika hanya jika A bagian daripada B, dan B juga bagian daripada A. Dan jika A tidak sama dengan B, maka ini ditulis dengan A tidak sama dengan B. Lalu, bagaimana kita mencontohkannya? Misalnya ini, jika A itu adalah suatu bilangan asli, himpunan bilangan asli, dan B adalah suatu bilangan bulat, positif ya, karena bilangan 0 itu tidak dianggap sebagai bilangan positif. Maka A dikatakan dengan B, karena apa? Anggota A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan anggota B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, karena yang diminta yang B ini adalah yang positif saja. Walaupun keanggotaan B itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai selanjutnya, tetapi 0 itu tidak dimasukkan di himpunan B ini, karena disampaikan Y bilangan bulat positif. 0 itu bukan bilangan bulat positif. Maka A sama dengan B. Kemudian yang kedua, jika P 1,2 keanggotaannya, 1 dan 2 keanggotaannya, dan K itu adalah X sedemikian, sehingga X kuadrat dikurang 3X tambah 2 sama dengan 0. X itu adalah bilangan real. Maka P sama dengan K. Maka ini kita masukkan nilai daripada si X ke sini. Apakah ini X kuadrat, maka kita cari nilai X-nya itu berarti dengan pemfaktoran ya.
faktorisasi, maka akan didapatkan nanti faktorisasinya itu adalah 1 dan 2. Maka keanggotaan P dan K itu adalah sama. Selanjutnya, dua himpunan ekuivalen. Yang mana yang dinamakan dengan ekuivalen? Itu adalah dua himpunan berhingga, jadi ada batasnya A dan B, dengan jumlah A itu sama dengan jumlah B. Jumlah A berarti banyaknya anggota A itu sama dengan anggota B. Maka ini dinamakan dengan ekuivalen, dengan himpunan ekuivalen antara himpunan A dengan himpunan B. Maka ditulis adalah A, jadinya kayak gini, kayak apa ya, kayak cacing ya, tapi dia datar gitu. A ekuivalen dengan B, jadi jumlah keanggotaan daripada dua buah himpunan itu adalah sama. Misalnya ini, A keanggotaannya adalah 1, 3, 5, 7, 9, maka jumlahnya adalah 5. Lalu B, anggotanya adalah A, B, C, D, E. Ini kan keanggotaannya berbeda, tetapi jumlahnya sama. Maka dua himpunan ini dikatakan adalah himpunan yang ekuivalen. Kemudian ini ada lagi pernyataan apabila M sama dengan himpunan N, maka M ekuivalen N tetapi tidak sebaliknya. Artinya adalah tidak menyatakan bahwasanya N itu juga adalah ekuivalen dengan si M. Yang keempat, pembahasan kita itu adalah dua himpunan lepas atau saling asing. Dua himpunan lepas atau saling asing ini dikatakan adalah dua buah himpunan tidak kosong, A dan B dikatakan saling asing atau saling lepas dengan notasi A garis miring 2B, dibaca A lepas dengan B hanya jika dua himpunan itu tidak mempunyai anggota persekutuan, atau setiap anggota A bukan anggota B dan setiap anggota B bukan anggota A. Artinya adalah di himpunan A tidak ada anggota B, di himpunan B juga tidak ada anggota daripada si A. Contohnya ini, anggota A, himpunannya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, keanggotaannya, lalu B, 7, 8, 9, 10. Ini kan nggak ada yang sama nih, anggota-anggotanya, maka dikatakan bahwasanya A asing terhadap B. Lalu si M, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan N ini adalah X, dengan X itu anggota X kuadrat, ya ini X kuadrat dikurang 3 ya, dan X bilangan asli. Ketika dia tidak ada sama, ini X3 bilangan asli, maka ketika kita masukkan X kuadrat adalah ini X kuadrat, ya ini N, himpunan N itu adalah ya. Yang keempat itu adalah dua himpunan lepas atau saling asing. Dikatakan bahwa saling asing dengan notasi A garis miring 2 dengan B itu adalah ketika himpunan anggota A tidak ada pada himpunan anggota B dan himpunan anggota B juga tidak ada pada himpunan anggota A. Sehingga kedua himpunan ini bisa dianggap adalah himpunan yang saling asing. Misalnya ini A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan B itu adalah 7, 8, 9, 10. Di antara A dan B ini ada keanggotaannya yang tidak sama semuanya, maka dinamakan A adalah himpunan asing dengan B. Lalu si M anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan N keanggotanya adalah X, di mana X kuadrat sama dengan 3. X adalah bilangan asli. Maka ini menyatakan adalah tidak sama keanggotaannya, maka dinamakan dengan saling lepas. Ini kita membahas tentang operasi-operasi pada himpunan. Operasi-operasi pada himpunan ini apabila diketahui dua buah himpunan atau lebih, maka himpunan ini memiliki operasi himpunan itu ada yang namanya irisan. Ini dengan notasinya seperti ini.
ibarat huruf U tapi dia kebalik. Kemudian yang kedua ada gabungan, ibarat notasinya kayak huruf U, komplement, ini C tapi adalah sebagai pangkat. Kemudian ada selisih, kemudian ada perkalian kartesius atau X. Ya, notasinya di X gitu. Tapi ini adalah perkalian. Yang pertama kita bahas itu adalah irisan dua himpunan. Dengan mengartikan dua buah himpunan dikatakan beririsan dengan notasi A irisan B. Itu adalah ketika anggota dari himpunan A dan B itu adalah ada yang sama atau semua anggota persekutuan himpunan A dan himpunan B. Berarti ada yang anggota himpunan A, kemudian ada anggota himpunan B. Atau dengan kata lain, himpunan yang anggota-anggotanya adalah semua anggota himpunan A dan juga dia adalah sekaligus sebagai anggota himpunan B yang dapat ditulis A irisan B. Misalnya ini grafiknya. Ini adalah himpunan A. Kemudian ini adalah himpunan B. Oh iya, ternyata anggota himpunan A ada juga yang menjadi anggota himpunan B. Jadi yang anggota sama-sama ini antara A dan B ini dikatakan dengan himpunan irisannya. Yang kedua itu adalah dua himpunan. Dua buah himpunan dikatakan adalah gabungan. Ini gabungan dua buah himpunan ya, dikatakan dua buah gabungan himpunan ditulis dengan A gabung B dan dibaca A gabung B itu adalah keanggotaan semua himpunan A dan juga himpunan B, artinya adalah gabungan. Jadi kayak mahasiswa wanita teknik pertanian itu mahasiswa misalnya A, kemudian mahasiswa laki-laki teknik pertanian itu adalah B, kemudian ketika kita gabungkan antara A dan B maka dia adalah semestanya, maka itu dinamakan dengan A gabung B. Nah ini, jadi keseluruhan keanggotaan daripada A juga keanggotaan daripada himpunan B. Maka dia adalah gabungan. Jadi ini adakan namanya adalah gabungan. Yang ketiga, komplement suatu himpunan. Jadi misalkan S itu adalah himpunan semesta, maka komplement daripada himpunan A itu ditulis dengan A komplement. Jadi ini himpunannya, tapi ada komplement di atasnya, C di atasnya, tapi dibaca A komplement. Dibaca A komplement itu adalah semua keanggotaan himpunan semesta yang bukan merupakan anggota A. Maka dapat ditulis A komplement itu adalah X anggota daripada S dan X bukan anggota daripada si A. Jadi ini semesta kita misalnya adalah mahasiswa ini. Semesta kita itu adalah mahasiswa teknik pertanian. Lalu A ini kita pilih itu adalah mahasiswa wanita teknik pertanian. Maka siapakah komplement daripada si A? Maka komplement daripada si A itu adalah mahasiswa laki-laki teknik pertanian. Nah itu. Yang keempat, selisih dua himpunan. Himpunan A dikurangi dengan himpunan B, maka ditulis A kurang B dan dibaca A kurang B. Ini anggota-anggotaannya itu adalah himpunan anggota dari A yang bukan merupakan anggota B. Himpunan anggota A yang bukan merupakan anggota B. Jadi hasil kurangannya kayak gitu. Jadi ini adalah himpunan A, lalu ini adalah himpunan B, maka yang beririsan itu ini A dan B beririsan di sini. Kemudian mana yang anggota A kurang B? Maka anggota A kurang B itu adalah himpunan A yang bukan anggota B, karena B nggak ada lagi di sini ya. Nah itu. Maka himpunan A yang bukan anggota B, irisannya berarti yang dikurangi. Misalnya ini, himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, B 4, 5, 6, 7, 8, maka yang sama-samanya itu adalah di 4, 5, 6. 4, 5, 6. Maka kita kurangi A kurang B, maka kurangi 4, 5, 6-nya, maka tinggal 1, 2, 3-nya. Kemudian kalau B kurang A, kebalikannya 4, 5, 6-nya kurangi, maka tinggal adalah 7, 8. Lalu
Ini yang kedua, jika B itu adalah suatu himpunan dengan X-nya bilangan bulat dan G 2X, X-nya bilangan bulat, maka B kurang G, maka himpunan B kurang G itu adalah 2X dikurangi 1, X ini adalah bilangan bulat, dan G dikurangi B itu adalah himpunan kosong. Jadi artinya nggak ada nilainya. Kalau 2 kurang 2X kurangi 1. Jadi ini adalah B kurangi G. Maka himpunan bulat di sini, supaya himpunan bulat ini kan kelipatan, ini kelipatan 2X ya, 2X. Maka 2X bilangan bulat atau genap, maka si B kurang G itu akhirnya adalah bilangan ganjil. Berarti bilangan ganjil itu kan adalah 2X dikurangi 1. Yang keempat, operasinya itu adalah perkalian kartesius, dua buah himpunan. Yang dinamakan dengan kartesius dua buah himpunan, itu adalah jika kita memiliki dua buah himpunan tidak kosong, maka perkalian kartesiusnya ditulis dengan A kali B, dibaca A kali B. Maka itu adalah semua pasangan terurut, yang pasangan pertamanya adalah elemen A dan pasangan keduanya adalah elemen B. Maka ini adalah perkalian silang, kayak gitu. A kali B itu sama dengan X, Y, di mana X-nya anggota A dan Y-nya anggota B. Jadi misalnya ini, ada himpunan A kita, 1, 2, 3, dan B kita adalah A dan AB, kayak gitu. A kali B itu adalah himpunan 1 ini ya, anggota himpunan A, 1 dikali A, lalu 2 kali A, 3 kali A, lalu 1 kali B, nah ini 2 kali B, lalu 3 kali B. Kemudian gimana kalau misalnya B kali A? Maka ini balik lagi. Berarti A kali 1, A kali 2, A kali 3. Boleh juga penulisan sembarang ya. Boleh B kali 1, kemudian B kali 2, kemudian B kali 3. Lalu ini A kali B, kemudian B kali A, anggotanya kan berbeda nih. Maka kedua himpunan perkalian ini dikatakan itu adalah tidak sama. Itu adalah dikatakan tidak sama. Untuk A tidak sama dengan B, maka A kali B itu juga tidak sama dengan A. Nah, ini materi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, nanti silakan disampaikan di forum diskusi kita di LMS atau di grup WA. Untuk itu, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.